Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, datang dari salah satu pembenci Pak Jokowi dan pengkritik keras Pak Jokowi. Dan dia ini pernah menjabat sebagai Panglima TNI era Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio, yang secara tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, dia membela dan memuji-muji Pak Jokowi. Loh. Ada apa ini Pak Gatot? Apakah sudah berubah haluan? Bahkan lebih jauh, dia mengatakan bahwa sepertinya Pak Jokowi lebih baik daripada Pak Prabowo. Wow, apakah ini benar-benar pujian? Ataukah dia berusaha mengadu domba antara pendukung Pak Prabowo dan juga pendukung Pak Jokowi? Nanti kita simak videonya teman-teman ya. Dan silahkan kalian nilai sendiri nantinya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Refli Harun selaku kuasa hukum dari teroris mendampingi Roy Suryo CS hari ini untuk wajib lapor ke Polda. Tapi lagi-lagi tidak ada batang hidung Ahmad Kozinudin. Waduh, apakah Bang Empel ini sudah benar-benar ditendang dari posisinya teman-teman? Dan lebih jauh ya, Refli Harun membeberkan sebuah ini data atau fakta atau apa gitu, saya nggak ngerti teman-teman. Konon katanya ada perjanjian pribadi antara Pak Prabowo dan Anies. Nantinya Anies akan dijadikan wakil presiden menggantikan Gibran. Makanya Refli Harun ingin memakzulkan Gibran. Apakah ada dua kepentingan? Kemarin AHY, sekarang Anies. Yang mana sebenarnya nih? Tapi Pak Mahfud MD langsung menepis semua itu. Dan beliau mengatakan bahwa untuk memakzulkan Gibran atau wakil presiden itu sangat sulit dan berbelit-belit. Waduh, nanti kita simak videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ada perjanjian pribadi antara Prabowo dan Anies. Apa perjanjiannya? Saya membayangkan begini, Nis, aku ambil sebagai wakil presiden pengganti Gibran. Tetapi lihat sinyal saya ya, menjelang 2029. Kalau aku mau maju lagi, maka kau jangan maju ya. Kau tetap jadi wakil presiden aku. Asik. Karena itu akan membuat urusan jadi mudah. Tapi kalau aku nggak maju, kau yang akan aku calonkan sebagai wakil presiden. Ngeri kali. Tapi tolong ambil nama ini ya sebagai pasanganmu. Maka Anda wajib dimakzulkan. Halu dia ini kayaknya ya. Ternyata lebih baik Jokowi dari Prabowo Subianto. Ujungnya mereka seperti itu. Wah, itu delegitimasi dong buat Pak Prabowo ya. Saya tidak menuduh. Analisa saya, intuisi saya mengatakan seperti itu. Dengan posisi yang sekarang ini. Kan seolah-olah ini, Bung Hersu, bencana itu yang paling utama adalah bagaimana menyelamatkan manusia-manusia yang terdampak dari bencana ini. Mereka tidak berdaya, yang kaya jadi sangat miskin, tidak punya apa-apa. Dan mereka tidak bisa apa-apa. Karena air putih pun tidak bisa. Gitu. Ternyata penanganannya seperti sekarang ini. Kan itu. Berdebat antara daerah dan desa dan sebagainya. Jadi ini yang perlu diwaspadai, saya mengingatkan ini. Ini sudah politik negara, Bang Yesus. Ngeri kali Pak Gatot. Tujuan akhirnya adalah membentuk opini dari berbagai macam untuk menyampaikan bahwa ternyata lebih baik Jokowi daripada Lebih Prabowo. baik Jokowi Ini daripada berbahaya. Prabowo. Wow. Mungkin agak menyakitkan, tapi ini harus saya sampaikan. Opini saya loh nih. Siap. Depannya seperti itu. Boleh-boleh saja. Ya. Boleh. Dan menurut Pak Gatot sejauh ini dengan diekspos seperti kasus bencana sekali ini, itu tujuan itu sudah mulai tercapai dong ya? Ya, sebentar-sebentar lagi bisa tercapai gitu. Nggak, pembentukan opininya dulu. Iya, pembentukan opininya ini kan gini Bang itu. Kita ini bangsa yang Waduh, ngeri kali Pak Gatot ya. Soal ini Prof, desakan mencopot wapres itu Prof Mahfud
Melihatnya gimana itu, Prof? Apakah itu sesuatu yang mungkin atau sekedar Gini, menurut Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, mencopot wapres itu bisa dengan melalui mekanisme impeachment. Impeachment itu 3 lembaga ya, DPR, MK, MPR. Secara teoritis itu ketentuannya. Tetapi secara praktis itu akan sulit. Karena untuk mencopot atau mengimpeach seorang presiden, wakil presiden itu harus dilakukan oleh sidang impeachment di DPR pendawaan yang dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota DPR. Prabowo ini punya 81%. Untuk menghadirkan sidang itu udah nggak bisa. Iya kan? Seumpama bisa 2/3 hadir, 2/3 setuju, bawa ke MK. MK mengkonfirmasi dulu, oh iya benar ini. MK itu tidak membuat vonis bahwa dia harus dicopot. MK hanya mengatakan, oh iya benar, saya mengonfirmasi benar ini sudah melakukan tindakan ini. Ini kembali lagi ke DPR, berdebat lagi kan. Orang nyinyir tanpa dasar Sobari, saran saya buat kamu ya, lebih baik kamu tuh urus hidupmu ya. Saya perhatikan kamu tuh ngomong aja bibirmu udah gemetar-gemetar begitu ya. Seperti hampir tidak mampu kamu untuk ngomong, tapi kamu paksakan ya. Tua bangka seperti kamu ya, lebih baik kamu itu perbanyak amal ya. Betul. Gak usah sok ikut-ikutan kamu itu ya. Kau bilang Pramono Anung ya sebagai buktinya. Apa yang sudah dilakukan sama Pramono Anung itu Jakarta? Tempoh hari orang nanya ke dia tentang apabila tanggul ya Jakarta sana itu jebol, Monas bisa kebanjiran, jawabannya hanya ya semoga Pak Ahok salah. Itu kan koplak namanya, pakai otakmu ya. Institusi publik. Nah, ini berjalan. Kemudian lahirlah penelitian yang menurut hemat saya, keahlian dari Bang Roy dan Bang Rismond itu adalah keahlian akademik. Tetapi perlu saya tegaskan juga bahwa keahlian akademik itu ketika dia mau bersaksi di peradilan tentu tidak akan menggunakan keahlian itu. Dia harus bersertifikat melalui BNSP. Saya juga sudah cross check sampai ke BNSP bahwa memang belum ada BNSP. Tetapi Bang Rismond dan Mas Roy ini ahli abal-abal berdasarkan keahlian akademik. Berbeda dengan ahli BNSP ya. Kalau seandainya itu dikatakan sebagai seorang ahli, maka dia harus listed, harus terdaftar di BNSP. Betul sekali. Kalau tidak terdaftar di BNSP, maka keahlian akan ada akademik. Keahlian akademik ya. Namanya keahlian akademik. Maka dia tidak bisa disebut ahli. Betul sekali. Dan itu bisa bermasalah dalam proses hukum. Betul. Oke. Nah, itu. Nah, ini Bung Roy dan Bung Rismond tidak terdaftar di BNSP. BNSP, belum ada BNSP-nya. Itu Tapi bukan kan ahli. nanti bisa urus, bisa. Tapi kan prosesnya udah masuk. Nanti itu maksudnya itu bisa menjadi titik lemah untuk proses hukum maksudnya. Ya di situ titik lemah. Tidak bisa bersaksi atas dirinya sebagai ahli di hadapan pengadilan nanti. Oke. Itu sudah pasti. Ya kan? Nah, nanti mungkin Pak Ugo juga bisa. Nah, kalau dia tanya, oh saya udah tanya, UGM menjawab hasil penelitian kami yang ijazah ini benar milik mereka. Baru mereka konfirmasi, kenapa nggak ada watermark? Contohnya penelitian mereka, kenapa nggak ada ininya? Nah, yang bisa melaporkan bukan mereka, Bang. Kalau ada contohnya dugaan palsu, UGM benar. Kan itu delik aduan. Betul, bukan delik biasa. Iya, kan yang dicatut nama UGM, kok mereka yang ribut. Nah, nanti saya bilang gitu, dibilang saya ini bela Jokowi. Memang saya bela Jokowi karena dia benar. Iya. Bukan karena ujuk-ujuk saya ada angin nggak ada. Enggak, udah lama kita kawal kasus ini. Dari awal bertikai juga kita udah berdiri dan diminta pendapat oleh para media. Karena saya melihat dari segi pembuktian dari pihak kepolisian, UGM dan lain-lain, mereka udah confirm masalah itu. Terus pertanyaan saya simpel saja, setelah saya rontokkan, kamu pernah confirm nggak ke sana? Belum pernah. Nah, itu konyolnya teman-teman. Seorang peneliti ya kan sudah meneliti ijazah yang katanya menurut mereka palsu dari UGM, tapi tidak mengkonfirmasi atau tidak menyerahkan hasil penelitiannya ke UGM. Tapi dia berkoar-koar di media, berkoar-koar di podcast-podcast. Nah, itulah konyolnya peneliti-peneliti ini, tak punya etika. Dia nggak jawab itu. Harusnya bersurat dong resmi. Terus mana itu?
kata UGM ini adalah ijazah Pak Jokowi. Bahasa saya baru, oke, angkat tangan saya. Iya. Tapi kalau belum pernah berarti itu punya siapa? Dan Desmond Siapa yang menjamin itu tidak dirubah angkanya? menjawab, tapi dia justru mencari alasan lain, kemudian marah-marah ke Bung Pitra. Iya, makanya saya juga kan aneh juga. Kan saya bukan bahan untuk dimarah-marahi. Saya bahan untuk tukar pikiran. Harusnya dia tanya. Jadi kelakuan si Rizwan itu persis seperti yang dilakukan oleh Pak Ugro. Nah, iya, sama seperti Pak Ugro Seno. Ya kan? Dia bilang akhirnya marah-marah juga ke Bung Pitra kan. Ketika Bung Pitra menanyakan apakah Pak Ugro sudah membaca putusan yang PN Surakarta apa belum, tinggal udah atau belum, kan itu aja jawabannya. Karena kata dia ini salah, ini tidak tepat. Loh, saya tanya tidak tepatnya di mana? Iya kan ini karena kita ini yang bahasa ijazah palsu. Pertanyaan saya, yang palsu yang mana, Pak? Iya, saya kan tidak bilang ijazah palsu. Lah kan kata nih Bapak bilang ini soal ijazah palsu. Berarti kan Anda seolah-olah menyimpulkan. Simpel saja pertanyaan saya. Karena kita berbicara kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Bapak sudah pernah nggak baca putusan Pengadilan Negeri Surakarta? Malah kemana-mana. Panik ya kan? Saya Bang Budi, setiap berkata itu saya sudah pelajari dulu. Dan saya sangat menyayangkan dan saya baca itu. Seorang mantan Wakapolri, ya kan nggak menguasai masalah, tapi berani tampil debat seperti itu kan memalukan. Saya kasihan ya kan? jadinya. Terakhir ini diolok-olok oleh pendukungnya Pak Jokowi di TikTok. Viral itu jadinya. Oh ya. Kata orang, masa sekelas Wakapolri seperti itu? Iya, sangat disayangkan memang. Statementnya kata orang itu. Hanya karena merasa sudah menjadi politisi PDIP. Makanya saya bilang, mohon maaf ya Bang ya, bukan saya mengajari. Saya kira abang kurang memahami KUHAP, saya bilang gitu. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyatakan menutup seluruh peluang mediasi dalam polemik tudingan ijazah palsu yang telah bergulir hampir 4 tahun terakhir. Ia menegaskan akan membawa perkara ini sepenuhnya ke ranah hukum dan siap mengungkap seluruh bukti melalui proses persidangan. Dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV yang tayang di kanal YouTube Kompas TV pada Selasa, 9 Desember 2025, Jokowi menyampaikan bahwa selama ini dirinya memilih diam karena memegang langsung ijazah asli. Namun karena isu terus digulirkan secara sistematis, ia memutuskan untuk merespons melalui jalur hukum. Jokowi menegaskan bahwa sesuai prinsip hukum acara, pihak yang menuduh harus membuktikan. Ia menyatakan memilih pengadilan sebagai arena pembuktian agar keadilan dapat ditegakkan secara terbuka dan objektif. Menurut Jokowi, persoalan ini bukan sekadar fitnah biasa. Ia meyakini terdapat skenario politik besar dan operasi terstruktur di balik isu tersebut yang bertujuan menjatuhkan reputasinya. Jokowi menyebut, serangan itu tidak mungkin berjalan selama bertahun-tahun tanpa aktor besar di belakangnya. Yang paling mengejutkan, Jokowi mengaku mengetahui siapa sosok orang besar yang menjadi dalang di balik isu tersebut. Namun, ia memilih tidak menyebutkan secara terbuka identitasnya dan menyerahkan proses pengungkapan kepada mekanisme hukum. Jokowi menegaskan dirinya tidak akan lagi membuka ruang mediasi. Ia menyatakan penyelesaian hanya akan dilakukan melalui pengadilan. Saat ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka, termasuk Rai Suryo dan sejumlah pihak lainnya dalam kasus tersebut. Ia memastikan akan membawa seluruh dokumen pendidikan asli ke depan majelis hakim, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA hingga universitas. Jokowi menilai pengadilan merupakan forum paling tepat untuk membuktikan keaslian dokumen dan memberi pelajaran hukum kepada publik. Menurutnya, jika kasus semacam ini dibiarkan, tuduhan serupa berpotensi menimpa pejabat lain seperti menteri, gubernur, bupati, bahkan presiden selanjutnya, tanpa dasar yang jelas. Jokowi juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini dipantau dunia internasional karena stabilitas ekonomi dan politik yang dinilai baik hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo. Ia mengingatkan agar energi bangsa tidak dihabiskan untuk konflik yang dianggapnya tidak produktif, melainkan fokus pada strategi besar negara menghadapi tantangan global, termasuk perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi humanoid. Ini the real negarawan teman-teman ya. Jokowi tutup mediasi, waduh, selesai lah. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang Refly Harun yang ingin memakzulkan Gibran dan ingin menggantinya dengan Anies? Dan katanya sih tadi ada perjanjian pribadi antara Anies dan juga Prabowo. Dan ketika Refly Harun ngomong Nis, aduh,
Saya teringat dengan seseorang teman-teman yang pernah menerawang Anies. Waduh. Ngomongnya gini nih. Nis, saya tuh melihat Anies itu bukan untuk Indonesia. Anies itu untuk dunia, menyelamatkan dunia. Dia akan menjadi sekjen PBB. Nis, waduh. Nis, aduh. Luar biasa ya. Suka ngehalu juga orang-orang ini rupanya. Tapi tadi Prof Mahfud sudah menjelaskan ya, untuk memakzulkan Mas Wapres Gibran ataupun untuk mengimpeach Mas Wapres Gibran itu sulit teman-teman, karena prosesnya panjang dan melelahkan tentunya, serta menyita banyak ruang, waktu, tenaga, pikiran, karena ya bolak-balik habis sidang impeachment di DPR, kemudian dibawa ke MK, kemudian balik lagi ke DPR. Waduh, syaratnya pun agak susah kata Prof Mahfud. Harus 2/3 atau berapa gitu tadi ya kan anggota dewan yang hadir. Sedangkan sekarang DPR itu adalah koalisinya Prabowo Gibran. Jadi ya untuk mengimpeach Mas Wapres Gibran itu hanya angan-angan, tidak akan pernah terwujud. Ya sabar-sabar aja lah, tunggu 2029 ya kan. Baru bertarung lagi, nggak perlu capek-capek mau memakzulkan Mas Wapres Gibran, tak perlu. Nanti 2029 Mas Wapres Gibran akan berhenti sendiri jadi Wapres. Ya kalau terpilih lagi ya silakan Anda angkat lagi isu impeachment lagi ya kan, memakzulkan lagi ya. Kalau Mas Wapres Gibran terpilih lagi sebagai wapresnya Pak Prabowo, baru kalian teriak-teriak lagi gitu ya kan. Dan tadi mengenai Gatot Nurmantio, waduh, gimana nih teman-teman? Coba kalian komen di bawah lah ya. Apa pendapat kalian tentang ucapan dari Gatot Nurmantio? Kalau saya pribadi sepertinya tujuannya untuk mengadu domba pendukung Pak Jokowi dan juga pendukung Pak Prabowo. Lagi-lagi politik adu domba. Kalau kata Pak Prabowo sih, politik divide et impera. Waduh, inilah politik yang selalu digunakan oleh bangsa-bangsa asing untuk menghancurkan sebuah bangsa, teman-teman. Dia adu domba tuh, dikasih berkelahi satu sama lain, sama seperti yang terjadi di Timur Tengah. Jadi ya sesama faksi-faksinya sendiri, rakyatnya sendiri itu diadu domba sama mereka. Jadi mereka hancur sendiri tanpa si kawan ini capek-capek untuk menghancurkan bangsa itu. Nah, hati-hati teman-teman dalam menerima informasi seperti Gatot Nurmantio tadi. Saya sih takutnya itu adalah cara unik atau cara baru untuk mengadu domba pendukung, karena kan ya pondasi dari seseorang, dari pejabat itu adalah pendukung-pendukungnya, akar-akar rumputnya. Nah kalau itu berhasil diadu domba, ini berbahaya teman-teman. Banyak hal-hal negatif yang bisa terjadi. Nah kita harus merapatkan barisan pendukung Prabowo dan pendukung Mas Wapres Gibran, jangan sampai tercerai-berai karena isu-isu sepele yang terus dihembuskan oleh gerombolan pembenci yang tujuannya memang mau menjatuhkan Mas Wapres Gibran dan juga Pak Jokowi tentunya. Oke, ya mungkinlah tadi juga ada penjelasan dari Bung Ade Darmawan mengenai Roy Suryo yang tidak terdaftar di BNSP, yang artinya dia tidak bisa menjadi ahli untuk dirinya sendiri di pengadilan. Nah terus apa dong mereka ini kalau tidak bisa jadi ahli untuk dirinya sendiri di pengadilan? Berarti dia bukan ahli dong, dia bukan peneliti dong, dia abal-abal dong. Aduh, adalah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.